Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Haris Maulana dari Tumbuh Kembang Anak ID. Jadi kali ini kita akan mengadakan webinar. Webinarnya apa sih? Webinarnya itu tentang dasar tumbuh kembang anak yang orang tua wajib tahu gitu. Jadi nanti mungkin selama 1 jam kali ya, 1 jam ke depan kita akan membahas apa aja sih sebetulnya dasar-dasar dari tumbuh kembang anak yang orang tua ini wajib tahu gitu. Karena tumbuh kembang anak ini sebetulnya gampang-gampang susah ya. Dibilang gampang juga nggak terlalu gampang, dibilang susah juga nggak terlalu susah gitu. Dan yang pastinya ini penting banget untuk anak-anak gitu ya. Kita sebagai orang tua wajib tahu, terus juga harus mengimplementasikan dan sebisa mungkin mengoptimalkan gitu ya. Karena tujuannya adalah generasi kita selanjutnya harus menjadi generasi yang optimal juga gitu. Nah, tadi introduction-nya, terus tumbuh kembang itu apa sih sebenarnya? Dan apa yang harus dipahamin gitu. Dari katanya aja, tumbuh dan kembang gitu. Artinya bertumbuh dan juga berkembang. Ada dua aspek ini yang harus orang tua ketahui gitu. Nah, ini bisa kita bagi menjadi dua ya, tumbuh kembang. Ada pertumbuhan dan juga ada perkembangan. Pertumbuhan itu secara kuantitatif. Artinya apa? Artinya secara objektif bisa terukur oleh angka. Seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya tadi memantau. Misalnya anak baru lahir beratnya 2,5 kilo. Lalu dia sebulan kemudian beratnya naik, 2 bulan kemudian beratnya juga naik, terus dia setiap bulan naik sesuai dengan kurva. Nanti kita juga bahas tentang kurva. Artinya pertumbuhannya berjalan dengan baik dan bisa diukur secara kuantitatif. Tidak cuma berat badan, ya, nggak cuma berat badan, ada juga tinggi badan atau panjang badan untuk anak yang di bawah 2 tahun. Lalu juga ada lingkar kepala. Lingkar kepala penting banget. Karena apa? Karena menunjukkan kalau kepalanya ini bertumbuh. Artinya apa? Artinya otak di dalamnya juga bertumbuh. Lalu yang kedua, aspek perkembangan. Perkembangan ini secara kualitatif. Tadi pertumbuhan secara objektif kita bisa nilai secara angka gitu kan. Nah, kalau yang perkembangan ini bukan secara angka, tetapi secara kualitas. Contohnya apa? Contohnya motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial emosi, dan juga kemandirian. Nah, nanti ini juga alat ukurnya apa? Alat ukurnya ada milestone namanya. Nah, milestone-nya ini kita lihat gitu kan, perkembangannya sesuai dengan umurnya. Nanti kita bahas juga di selanjutnya. Oke, nah ini, kenapa sih tumbuh kembang anak itu penting gitu kan? Ini saya senang banget sih sama grafik ini nih. Jadi kita bisa lihat orang banyak yang ngomong gitu 1.000 hari pertama penting gitu, usia emas lah, golden age lah segala macem. Kenapa gitu? Kenapa itu penting? Ini dari penelitian grafik ini menunjukkan ada fungsi otak yang berkembang dari seseorang gitu kan. Kita lihat ini 0 bulan pada saat bayi lahir. Lalu ini masa kehamilan, lalu ini 2 bulan, yang ini sampai higher ini 2 tahun sorry. Lalu ini sampai 5 tahun yang ini. Nah, kenapa ini harus dimaksimalkan? Kita lihat sampai 24 bulan atau 2 tahun. 2 tahun ini grafik yang dua ini, yang language sama seeing dan hearing sensorik itu mulai turun. Artinya apa? Artinya pertumbuhan di 2 tahun pertama itu sedang dalam puncaknya. Nah, terus grafik yang satunya lagi itu higher cognitive setelah anak itu sampai 5 tahun. Nah, ini juga terjadi myelinisasi otak. Jadi 1.000 hari pertama penting itu sebagai pondasi. Kenapa? Ya tadi pertumbuhan otak itu sedang dalam puncak-puncaknya. Nah, tumbuh kembang anak itu dipengaruhi ada 3. Ada genetik, nutrisi, dan juga stimulasi.
nutrisi itu apa aja ya? Misalnya anak baru lahir 0 sampai 6 bulan hanya minum ASI. Lalu dia udah mulai MPASI 6 sampai 24 bulan. Lalu juga eh, misalnya nutrisi yang lain lagi ada mikronutrien juga yang berpengaruh seperti zat besi. Itu juga sangat penting karena zat besi itu adalah salah satu bahan untuk pertumbuhan otak juga gitu kan. Nah, yang kedua adalah stimulasi. Stimulasi itu apa sih? Stimulasi itu ya tadi dari area perkembangan kita ini memberikan stimulus. Contohnya gimana sih? Nah, nanti kita akan belajar juga beberapa contohnya. Nah, ini pengaruhnya nutrisi, kasih sayang dan juga stimulasi. Otak ini akan semakin berkembang ketika cukup nutrisi dan juga cukup stimulasi. Kalau yang kurang, kita bisa bayangin aja serabut otaknya ini nggak semasif yang ada di orang yang cukup nutrisi dan juga stimulasi. Nah ini baru bayi baru lahir masih polos gitu ya, mereka masih belum bertumbuh dan berkembang gitu kan. Nah tumbuh dan kembangnya ini adalah nutrisi dan stimulasi. Nah nutrisi dan stimulasi ini pengaruhnya sampai dengan 60%. Misalnya genetik itu kan nggak bisa kita intervensi ya, genetik misalnya orang tuanya, ibu dan bapaknya udah keturunan dari sananya nggak bisa kita modifikasi, tetapi ada sekitar 60% yang bisa kita modifikasi, yaitu nutrisi dan juga stimulasi. Artinya apa? Artinya tumbuh kembang anak bisa optimal ketika kita memperhatikan nutrisi dan juga stimulasi. Oke, kita next. Nah, semuanya itu bergerak secara simultan. Jadi bukan sendiri-sendiri gitu, pertumbuhan sendiri, perkembangan sendiri nggak juga gitu kan. Kita sambil jalan, kita ukur berat badan anak, kita juga nilai dari milestone anak sesuai dengan umurnya enggak nih anaknya. Terus juga misalnya ada kelainan, harus kita intervensi sedini mungkin. Kalaupun nggak ada ya syukur, kalaupun ada harus diketahui sedini mungkin. Karena apa? Karena nanti tumbuh kembang anak ini kalau ada sesuatu di usia emas atau di usia critical phase itu ada namanya itu sifatnya irreversible. Kalau mereka udah terkena masalah ini itu sayang banget gitu kan dan nggak bisa sembuh. Misalnya gini, nanti kita bahas masalah stunting juga. Oke, next. Nah ini kita bisa nilainya dari apa sih pertumbuhan itu kan? Nah pertumbuhan itu nilainya dari berat badan. Ini kita kasih contoh aja, ada beberapa kurva. Kita menilai pertumbuhan itu dari kurva. Ada kurva beberapa macam. Ini kurva dari KMS di buku Pink biasanya juga ada, atau nanti kurva yang lainnya juga, misalnya kurva WHO. Nanti sesuai dengan umurnya aja. Saya mau kasih contoh. Ini ada pertumbuhan kurva yang seharusnya. Ini ada normal growth. Normal growth itu antara -2 sampai dengan +2 deviasi. Jadi artinya berat badan ini antara garis yang merah, garis yang kuning ini sama garis yang kuning atas. Ketika anak ini pertumbuhan garisnya di angka ini, kemungkinan besar normal. Tetapi bukan cuma pada saat itu. Kita bikin plot garis. Kita bikin plot garis itu kita tiap bulan gitu kan ukur berat badannya, timbang di posyandu. Makanya kenapa kan posyandu itu kan tiap bulan. Tujuannya apa? Tujuannya itu buat mengetahui pertumbuhan anak ini sesuai nggak. Kalau nggak sesuai, nah nanti misalnya kalau nggak sesuai, ini di T2, ini loss of growth namanya. Loss of growth udah sampai ke growth faltering. Kalau udah growth faltering, itu udah yang repot banget gitu kan. Nah ini ada yang N1 itu catch up. Dia yang tadinya gizi kurang, akhirnya kita intervensi, anak itu mengalami catch up. Akhirnya dia masuk lagi ke kurva berat badan yang seharusnya. Nah kalau ada yang, ini T2 itu flat growth. Dia flat aja gitu, nggak naik gitu. Nah terus yang ditakutin apa sih kalau berat badannya kurang? Yang ditakutin itu ada gizi kurang, bahkan stunting. Nah nanti masalahnya apa? Tadi pertumbuhan itu menilai
kalau saya sering ibaratin tuh gini, pertumbuhan itu hardware-nya, nanti perkembangan itu software-nya. Kita install dulu nih secara anatomi, otaknya berkembang, badannya bertumbuh, berat badannya naik, lingkar kepalanya juga naik, terus juga panjang badannya naik. Nah, ketika secara anatomi, secara hardware-nya si anak ini udah bagus, udah sesuai dengan apa namanya, dengan pertumbuhan yang sesuai, baru kita lihat ke milestone-nya. Nah, nanti milestone-nya ini bisa dinilai dari usianya masing-masing gitu. Nanti ada 4 area perkembangan kita bahas juga. Jadi artinya orang tua ini harus dan wajib menimbang berat badannya setiap bulan, berat badan anaknya setiap bulan, dan masukkan ke dalam grafik yang udah disediakan, misalnya grafik WHO atau KMS. Kalau kita cuma nilai untuk saat ini aja gitu kan, misal datang ke saya gitu, dok, anak saya hari ini ditimbang umur 1 tahun berat 9 kilo. Normal sih berat 9 kilo, tapi kemarinnya gimana, 2 bulan yang lalu gimana, 3 bulan yang lalu gimana. Dan itu nggak bisa kita sebagai dokter untuk menginterpretasikan anak ini status gizinya apa. Ya mungkin anak ini saat ini status gizinya baik, belum, tapi kan yang kemarin-kemarin gimana. Nah, jadi pentingnya mengukur berat badan itu harus setiap bulan. Dan juga nggak berat badan aja gitu kan, ada tinggi badan atau panjang badan, terus juga ada lingkar kepala. Itu 3 itu yang minimal, yang penting lah, yang harus orang tua ukur dan harus orang tua ketahui. Sekarang udah banyak kan, misalnya nggak usah pakai grafik yang manual lagi, atau buku KMS-nya nggak tahu di mana gitu hilang, ada apps-nya juga kan, dari IDAI juga udah banyak. Terus misalnya ada ketahuan gitu kan, ternyata bulan depan anak saya kurvanya udah mulai turun nih, apa yang harus dilakuin? Yang harus dilakuin ya tetap cari bantuan gitu kan, datang ke dokter, misalnya ke dokter tumbuh kembang atau ke dokter anak. Terus juga misalnya harus ada intervensi apa nih, biasanya macam-macam gitu kan, pertumbuhan terganggu, entah dari pola makan yang salah, misalnya juga biasanya nanti tuh mulai-mulai MPASI, anak-anak udah mulai berat badannya susah naik, makannya juga milih-milih, atau misalnya pada bayi-bayi yang alergi, orang tuanya memang ada riwayat atopik yang tinggi, itu juga bisa mempengaruhi. Nah, itu sebisa mungkin kita harus mencegah. Kalaupun udah terjadi ya kita harus ada intervensi. Kalau enggak, yang kita takutin adalah gizi kurang dan gizi buruk, bahkan stunting. Nah, ini sekarang kita masuk ke area perkembangan. Area perkembangan itu ada 4. Motorik kasar, halus, bicara dan bahasa, sosial, emosi, dan kemandirian. Nah, ini kenapa ini penting dan nilainya nanti dari milestone. Misalnya motorik kasar. Motorik kasar itu misal di usia 3 bulan dia udah menggerakkan kepala. Kalau kita angkat badannya, kepala dia udah mulai 45 derajat tegak gitu kan. Tapi belum bisa tegak sepenuhnya gitu kan. Dari situ kita udah bisa nilai, oh ya ternyata motoriknya bagus. Motorik halusnya, tangan-tangannya juga bisa digerakkan, terus dia bisa megang-megang gitu kan, megang mainan, terus juga megang sesuatu yang di sampingnya. Nah, lalu bicara dan bahasa dari umur 3 bulan, misalnya dia ada senyum sosial. Misal dia dengar suara, dia senyum. Misal dia diajak main, dia senyum. Sosial emosinya juga sama. Nah, ini kita bisa nilai dari milestone. Di usia 6 bulan, anak bisa duduk. Di usia 9 bulan, anak bisa merangkap. Di usia 12 bulan bisa berdiri, 15 bulan bisa berjalan. Habis itu motorik udah akhirnya bagus. Lalu kita ke bahasa. Tadi ada kuing, ada babbling, lalu keluar satu kata, keluar 2 kata yang bermakna, lalu keluar biasanya kata mama, papa di usia 12 sampai 15 tahun, 15 bulan itu keluar. Nah, terus udah 18 bulan minimal 15 sampai dengan 18 kata yang keluar. Harus ada interaksi antara ibu dan bayi sudah mulai terjalin gitu kan. Misalnya dia bisa mengerti instruksi yang lebih rumit lagi, atau dia bisa mengeluarkan kata instruksi gitu. Misalnya, mama aku mau makan, atau mama abang mau pipis, atau mama abang ngantuk, nah gitu-gitu biasanya kata-kata pertama yang bisa anak lakuin gitu. Nah,
Terus sosial emosi ini penting banget. Kenapa? Sosial emosi ini hubungannya sama misalnya tantrum atau misalnya yang lebih parahnya lagi ada autis. Ya kan autis itu sosial emosinya terganggu, bicara bahasanya juga terganggu, motorik kasar dan halusnya mungkin ada yang terganggu telat gitu kan, tapi bisa bisa catch up. Anak nggak ada interaksi, anak nggak ada atensi, anak nggak bisa fokus. Keluhannya kan misalnya orang tuanya datang gini, dok anak saya kok nggak ini ya, nggak mau main sama temennya, anak saya kalau dipanggil nggak nengok, anak saya kalau apalagi ya, kalau makan itu nggak jelas gitu, nggak fokus. Dia makan tapi matanya kemana-mana, atau anak nggak mau diem, anak kok nggak ada takutnya, anak suka naik-naik, naik-naik apa namanya, naik-naik kursi, naik-naik meja, terus anak nggak ada capeknya gitu kan. Nah ini jangan-jangan sosial emosinya keganggu gitu kan. Jangan-jangan dia ada kelainan gitu. Terus gimana caranya menata laksanaannya? Nah, penata laksanaan dari area perkembangan, ya salah satunya mungkin nanti biasanya kalau di klinik tumbuh kembang atau di rumah sakit juga ya dilakukan terapi. Misalnya anak belum bisa ngomong, tapi nggak serta merta anak nggak bisa ngomong terus langsung terapi bicara, nggak juga gitu kan, karena penyebabnya banyak banget gitu kan. Kita cari dulu, kita diagnosis dulu apa nih penyebabnya, baru kita tentuin apa sih tata laksana yang sesuai. Misalnya anaknya belum bisa ngomong dan nggak mau diem gitu, dan ternyata udah berlangsung selama 6 bulan, umurnya udah 3,5 tahun, udah sampai mau 4 tahun. Ibunya ngeluh, dok anak saya tuh udah nggak mau diem banget, hiperaktif, terus juga anaknya nggak ada capeknya, terus juga suka usil sama temen-temennya, sama orang tuanya, dan nggak bisa, belum ada keluar kata, kata juga masih minim banget. Jangan-jangan anaknya eh, gangguan bahasa atau misalnya juga ada ADHD-nya gitu kan. Nah, itu juga bisa. Kalau keluhan perkembangan, semuanya juga ini ya, semuanya beresiko. Jadi anak normal, anak prematur, anak gizinya baik, itu semua beresiko. Karena apa? Karena area perkembangan ini dipengaruhi oleh stimulasi. Ada juga sih misalnya beberapa misal gangguan bahasa ekspresif yang anaknya belum bisa ngomong karena memang area broca yang di dalam otaknya itu belum matang. Nah itu bisa juga kita tunggu aja, tetapi jangan sampai ada gejala lain yang keluar. Ya tadi gejala lainnya tuh anak nggak mau diem, anak hiperaktif, anak ADHD, nah gitu-gitulah semacamnya. Terus habis itu semua berisiko tadi kan, anak normal ataupun anak prematur. Anak normal aja beresiko, apalagi anak prematur. Nanti hubungannya balik lagi, orang tuanya bukan mampu ya, maksudnya orang tuanya stimulasinya seperti apa gitu. Karena sebetulnya anak itu peniru paling jago ya. Dia itu tugasnya meniru aja gitu, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, terus juga apa yang orang tua atau orang sekitarnya lakuin, ya dia niru-niru aja gitu. Pernah pernah lihat nggak anak nggak pernah kita ajarin, tapi dia bisa ngelakuin sesuatu dengan dia melihat gitu. Nah itu bisa banget anak kayak gitu kan. Nah ketika ada area perkembangan ini yang terlambat, orang tuh harus cepat aware. Karena apa? Karena kalau misal terlambatnya misalnya milestone dari 12 bulan ke 15 bulan itu kan masih nggak terlalu jauh lah ya. Tetapi kalau milestone-nya udah jauh banget, kita udah susah nge-catch up-nya gitu. Misalnya terapinya juga harus intens banget, terus juga terapinya harus banyak. Nah, balik lagi terapi pun tujuannya apa? Tujuannya intervensi. Bedanya intervensi dan stimulasi adalah intervensi itu memperbaiki ketertinggalan dari area perkembangan yang seharusnya. Nah, kalau stimulasi mengejar area perkembangan untuk selanjutnya. Jadi, kalau ada perkembangan area perkembangan yang terlambat, ya kita intervensi. Nah, kalau belum terlambat, kita mau ngelatih anaknya biar semakin bisa, biar semakin pintar, biar semakin jago gitu kan. Nah, itu namanya stimulasi. Tujuannya apa? Ya tujuannya tadi kan, perkembangan otak di 2 tahun pertama atau 1.000 hari pertama itu sedang dalam puncak-puncaknya. Nah, ketika si otak ini berkembang, baik secara tumbuh dan kembang,
secara hardware ataupun software. Nah, ketika anak ini optimal, kemungkinan besar di usia selanjutnya setelah 5 tahun, mereka tuh udah terbentuk gitu dasar dari tumbuh kembangnya. Akhirnya mereka bisa lebih siap lagi untuk belajar hal-hal yang lebih rumit lagi, hal-hal yang lebih kompleks lagi, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kita lanjut. Nah ini contohnya tadi. Kita bahas milestone tadi kan, di usia 6 bulan dia bisa duduk, terus juga 6 bulan udah mulai makan. Nah, nanti juga di 6 bulan ini banyak banget nih drama-dramanya. Biasanya ibu-ibu tuh datang banyak drama tuh setelah anak 6 bulan. Dramanya misalnya anak nggak mau makan lah, MPASI-nya bingung. Nah, ibu-ibu bingung nih, dok, MPASI-nya gimana sih? Yang instan apa namanya yang homemade gitu kan. Terus kalau instan terus-terusan nggak apa-apa enggak. Terus juga misalnya pakai yang menu tunggal, menu lengkap 4 bintang, 5 bintang atau 100 bintang, macam-macam gitu kan. Mulai banyak drama. Nah, hubungannya nanti masalah makan kan. Ketika MPASI atau makanan itu nggak adekuat, akhirnya berat badannya turun, berat badannya nggak naik, atau tadi flat of growth, bahkan bisa jadi growth portering. Akhirnya apa? Akhirnya pertumbuhan otaknya juga terganggu. Terus komposisinya juga pada bingung, dok makannya yang kayak gimana sih yang bagus gitu kan. Padahal komposisinya itu kan ya lemak, protein, dan karbohidrat gitu. Komposisi yang banyak yang mana gitu kan. Nah terus di 12 bulan itu anak biasanya udah bisa berdiri. Nanti mungkin saya nggak bahas semua ya secara motorik kasar, motorik halus. Ini saya bahas secara umum aja dulu. Dari perkembangan setiap usianya gitu kan. Dengan 12 bulan anak bisa berdiri, terus juga mulai ada bubbling. Bubbling tuh kayak baba, terus mulai kata keluar mama, papa gitu. Nah, itu mulai bubbling gitu. Nah, terus motorik kasarnya mulai kuat berdiri, coba bisa berjalan. Nah, di usia-usia segini biasanya pernah ada mitos juga gini, saya sering dapat juga dan juga sering ditanyain gitu, dok, anak mau belajar jalan nih, biasanya kan heboh kan orang tua, anak udah belajar jalan tuh ya seneng lah gitu kan, karena anak kayaknya udah bisa diajak main yang lebih seru gitu. Stimulasinya gimana ya dok, anak nggak bisa jalan, anak belajar jalan, misalnya dikasih sama siapa gitu, sama orang tua kayak sama tetangga atau sama teman-teman, dikasihnya baby walker. Baby walker tuh bagus nggak sih dok? Baby walker itu gimana sih? Ternyata kan baby walker itu nggak sesuai dengan prinsip stimulasi. Kenapa? Karena si motorik kasar ini, si kaki ini disangga kan, disangga, akhirnya apa? Ya dia bisa jalan sih. Kalau pakai baby walker dia bisa jalan, tetapi kan nggak ada stimulasi yang diterima oleh misalnya oleh kakinya, oleh pahanya, oleh tulangnya. Akhirnya itu kan jadi stimulasi yang salah. Dan juga menurut jurnal, baby walker digunakan itu kebanyakan adalah kecelakaan. Kenapa? Karena anak nggak punya kontrol. Nggak punya kontrol, dia tiba-tiba bisa jalan cepat gitu kan pakai roda. Akhirnya ada yang jatuh lah, ada yang misalnya iya jatuh terus cedera kepala, akhirnya kan repot juga. Nah itu nanti mitos-mitos yang kayak gitu yang seharusnya jadi apa namanya, jadi concern sama semua orang tua gitu. Harus stimulasi yang tepat, harus stimulasi yang benar juga, nggak asal stimulasi gitu kan. Karena anak itu tadi anak itu mudah banget meniru. Ketika kita salah ngasih stimulasi, nanti perkembangannya juga salah dong. Nah kalau udah salah dan udah jauh ke depan gitu, nah, itu susah juga kita buat apa namanya, buat tata laksananya gitu kan. Lalu usia 18 bulan, 18 bulan ini biasanya anak udah bisa bicara, anak udah komunikatif, anak udah mulai pinter deh, anak bisa manipulasi. Contohnya misalnya anak disuruh makan udah bisa nolak, anak disuruh tidur udah bisa bilang nggak mau. Tapi ada juga masalah-masalah bicara yang sering orang tua keluhin, itu adalah gangguan bahasa. Gangguan bahasa misalnya anak itu 18 bulan belum bisa bicara gitu kan. Bahkan sampai 2 tahun anaknya belum bisa bicara. Orang bilang speech delay lah atau apa segala macam.
Ada nggak sih terapi speech delay? Ya ada sih. Cuma speech delay itu bukan diagnosis. Speech delay itu ya cuman speech delay. Bahasa Inggrisnya dari keterlambatan bicara aja gitu kan. Speech delay ini banyak banyak apa namanya banyak penyebabnya. Nggak cuman apa namanya nggak cuma gangguan bahasa. Yang lain pun ada gejala speech delay. Misalnya ada autis, ada cerebral palsy, ada juga misalnya disabilitas intelektual atau dulu namanya retardasi mental. Nah itu kita explore lagi sebaiknya kalau anak red flag-nya di usia 18 bulan belum keluar uh, keluar kata 1 sampai dengan 15 kata, orang tua harus sudah mulai aware. Coba datang deh ke dokter deh, diperiksa anaknya, jangan-jangan ada sesuatu. Biasanya dokter juga meriksa secara holistik gitu. Oh ini anaknya bisa dengar nggak? Kita lihat, kita pastiin dulu anaknya ini bisa mendengar. Ketika anak bisa mendengar, berarti reseptifnya bagus. Contohnya apa? Contohnya anak bisa nunjuk. Di usia 12 bulan, anak bisa nunjuk apa yang dia mau. Nah itu udah tanda, oh ya anak ini reseptifnya baik. Tetapi kalau memang anak udah 18 bulan ya nggak belum keluar kata, tetap kita akan periksa juga. Ada namanya pemeriksaan BERA, dilihat fungsi dari telinganya apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Lalu di usia 18 sampai 2 tahun itu ya tadi masalah speech delay, masalah keterlambatan bicara, terus juga udah mulai naik sedikit 2-3 tahun, mulai lagi masalah emosi dan sosial. Emosi sosial kemandirian. Anak harusnya udah mulai toilet training, anak harusnya udah bisa makan sendiri, lalu juga harus bisa mandiri. Misalnya kalau 3 tahun kalau orang tuanya tega, 2 tahun gitu, 2 tahun udah mulai disapi, mau kita ajarin nih anak harus tidur sendiri, jangan sama orang tuanya. Nah itu kan salah satu apa namanya salah satu milestone juga lah ya, milestone yang orang tua harus lakuin gitu. Nanti biar apa? Biar sosial dan kemandirian dan juga emosinya terlatih juga. Nah, walaupun nanti motorik kasar dan halusnya juga harus dilatih juga ya. Misalnya umur 3 tahun harus lebih sering outdoor activity. Tapi kalau lagi pandemi ini susah juga kan. Tetapi kan inti dari stimulasi adalah gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan yang bisa menstimulasi motoriknya. Misalnya dia outdoor activity di luar, lari-larian segala macam, tapi nggak bisa nih di luar karena lagi pandemi. Ya bisa kita lakuin di rumah gitu kan. Nah ini umur 4 tahun bisa nyusun balok, bisa juga kita lakuin di rumah gitu kan. Terus juga misalnya di umur-umur segini emosinya gitu kan udah meletup-letup, anak itu kan masih belum bisa kontrol. Misalnya mau sesuatu makannya harus pakai telur, dia harus pakai telur. Kalau nggak pakai telur marah. Terus piringnya dibanting segala macam. Nah itu kan berarti emosinya anak itu udah mulai ada dan harus kita kendalikan. Gimana caranya ya? Kita harus stimulasi juga, kita kasih pengertian. Terus inti dari segala macamnya itu stimulasi, terus juga kita ngajarin anak, terus kita ngejar milestone anak untuk perkembangan selanjutnya, intinya adalah konsisten. Nah, ketika kita udah bisa konsisten, kemungkinan besar milestone anak itu akan tercapai. Tetapi orang tuanya juga harus ada knowledge-nya gitu, ada pengetahuannya. Orang tuanya harus belajar banyak juga. Apa sih milestone anak untuk usia 8 bulan? Apa sih milestone anak untuk 2 tahun? Dan semuanya itu ada area perkembangannya kan. Terus berat badannya normal nggak sih di umur 2 tahun gitu kan? Ada yang suka nanya ke saya gini, dok, anak saya 2 tahun beratnya 10 kilo, normal nggak sih dok? Atau 11 kilo gitu. Coba cek di grafik. Di grafik beratnya, oh ternyata masih dalam batas normal gitu, 10, 11, sampai 12 gitu kan, 12 kilo normal. Nah terus anak saya 2 tahun bisa lari-larian, tangannya juga udah mulai apa namanya megang banyak benda gitu kan, dia mulai bisa angkat sendok sendiri, bisa ngambil gelas, terus juga bicaranya udah bagus. Nah terus apa namanya nggak jarang marah-marah, dia kalau dikasih pengertian anak juga nurut gitu kan. Nah
itu berarti kan sesuai dengan milestone-nya. Tetapi lihat lagi berat badan itu bukan cuma diukur pada saat ini, tetapi kita plot gitu kan di grafiknya tadi yang kita udah jelasin sebelumnya. Kita lihat grafiknya pertumbuhan dari bulan ke bulan, anak itu naik apa enggak, istilahnya uptrend gitu kan. Nah, kita lihat trennya. Kita nggak bisa nilai anak itu dalam 1 bulan aja. Harus ada grafik, harus ada data yang bisa kita nilai. Sama seperti milestone gitu kan. Milestone ada capaiannya. Mungkin ini gambar ini masih sederhana gitu, terlalu sederhana gitu ya. Ada gambar yang ada checklist milestone lagi yang anak itu harus capai. Nah, orang tuanya harus tahu dulu milestone-nya apa dan milestone-nya harus benar juga gitu kan. Terus juga ada misalnya gini, anak usia 15 bulan belum bisa jalan, belum bisa berdiri. Orang tuanya bilang, "Oh, udahlah nanti juga bisa jalan." Atau 18 bulan belum keluar kata, "Oh, udahlah nanti nanti kita sekolahin aja gitu." Kayaknya nggak ada temennya gitu di rumah karena rumahnya di komplek atau gimana. Anaknya itu kan akhirnya persepsi yang salah. Padahal ketika ada keterlambatan perkembangan, sebisa mungkin deteksi dini, setelah deteksi dini, lalu kita intervensi dengan dengan sebisa mungkin harus catch up gitu kan. Apalagi berat badan gitu kan, berat badan yang nantinya hubungannya sama gizi buruk dan stunting bahkan. Nah ini kita bahas nih. Jadi masalah pertumbuhan. Ada stunting yang masih jadi masih jadi concern pemerintah lah ya. Apalagi negara kita, data yang saya tahu itu 2018 kita masih 30% dari standar toleransi WHO. Mungkin sekarang udah turun kali ya. Terakhir tuh 27 gitu kan, 27%, tapi kan masih jauh juga. Toleransinya itu di bawah 10% dari WHO. Kenapa sih stunting itu penting atau stunting itu jadi gembar-gembor gitu sama pemerintah, sama concern negara gitu ya. Ya tadi karena ketika anak ini stunting, ya kemungkinan besar sumber daya manusianya nggak bagus juga untuk kemudian hari gitu kan. Karena apa? Karena di 1000 hari pertamanya atau di usia emasnya anak ini nggak bertumbuh dengan baik. Padahal stunting itu bisa dicegah. Padahal stunting itu bisa diobatin nggak ya? Coba stunting itu nggak bisa diobatin. Stunting itu sifatnya irreversible gitu ya. Stunting itu misalnya gitu ya, anak usia 1 tahun, usia 1 tahun masih 1000 hari pertama. Usia setahun beratnya cuma 6 kilo. Dan itu dari dari 6 bulan naiknya cuma setengah, naiknya cuma 100 gram, 200 gram, dan itu terus-terusan berlangsung selama 6 bulan. Dan itu definisi stunting itu panjang badan pendek, tinggi badan pendek yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis. Artinya apa? Artinya anak itu pendek karena kekurangan gizi. Terus ada yang suka nanya gini juga, "Dok, kalau stunting terus kita beresin, tinggi badannya normal lagi tuh, tinggi badannya juga ngejar gitu kan, jadi normal." Iya benar sih, ya bisa juga normal. Tetapi tadi kita lihat grafik pertumbuhan otaknya itu ada yang terdistrupsi di 1000 hari pertama. Padahal di 1000 hari pertama itu kalau kita stimulasi sesuatu yang benar gitu, sesuatu yang sesuai dengan milestone-nya, ya fondasi itu udah terbentuk gitu. Ketika itu ada disrupsi, berarti kan ada sesuatu yang rusak dan sifatnya irreversible, nggak bisa balik lagi gitu kan. Jadi sayang banget kan nanti generasi kita kalau misalnya ada kena disrupsi gara-gara stunting, gara-gara orang tuanya nggak ngerti gitu kan, orang tuanya juga nggak banyak tahu, nggak banyak baca, nggak banyak tanya. Misalnya mau ke dokter, dokternya marah-marah doang gitu kan, di kamar praktek malah dimarahin berat badannya nggak naik. Nah itu sebetulnya
ya bentuk perhatian dokter juga gitu kan sama orang tua. Ini anak ini kalau berat badannya nggak naik itu bakal jadi masalah yang serius gitu. Ini baru dari masalah pertumbuhan. Terus juga ada gizi buruk. Kalau gizi buruk dibiarin, ada yang marasmus, ada yang kwashiorkor. Nah nanti tuh biar kerjaan dokter aja yang harus yang nanganin. Tetapi saya pesan tentang stunting. Stunting ini bisa dicegah dengan apa? Dengan kita harus tahu gitu kan cara pemberian makan gimana, terus juga kebutuhan kalorinya gimana. Terus nanti misalnya anak-anak umur 2-3 tahun, ya sih 2 tahun udah selesai nih dok, 1000 hari pertamanya nggak sampai umur 2 tahun gitu kan. Tetapi anak yang susah makan itu kan umur 2-3 tahun, anak harus nonton gadget dulu mau makan. Nah 2 tahunnya udah lewat, bener 2 tahunnya udah lewat, tapi usia emas itu sampai 5 tahun. Mielinisasi otak itu masih terbentuk setelah 2 tahun. Nah, terus anak-anak yang GTM gitu, tapi banyak juga di bawah 2 tahun anak yang udah nggak mau makan, terus juga anak yang susah makannya, milih-milih, maunya sama, misalnya maunya sama nasi sama mie instan, itu kan kocak banget ya, nasi isinya karbo, sama mie isinya juga karbo, terus gizi seimbangnya dari mana gitu kan, padahal kebutuhan terpenting utama dari anak-anak itu adalah lemak. Lemak itu 30-60%. Nah, terus juga karbohidratnya ada, proteinnya juga ada, terus juga mikronutriennya, zat besi, zinc, vitamin D, vitamin C, gitu-gitu harus tercukupi juga. Nah, ketika stunting ini bisa kita cegah, nah nanti kita pembahasan secara tentang nutrisi itu banyak banget sih. Mulai dari ASI juga, ASI itu gimana sih? Misalnya anak perlekatannya nggak baik, terus juga berat badannya nggak naik juga, terus biasanya ada tongue tie, ada lip tie segala macam. Nah itu juga bisa jadi problem ASI. Atau anak dikasih dot pas ibunya udah mau kerja, cutinya udah selesai, nah, itu gimana? Nanti anak udah nggak mau direct breastfeeding lagi. Nah itu juga panjang lagi. Nah MPASI tadi masalahnya kan masalah yang protein hewaninya gimana nih, lemaknya harus yang gimana, terus juga makan nasi untuk karbohidrat, tetapi sumber yang lain karbohidrat juga kayaknya belum makan gitu kalau belum makan nasi. Padahal kan ya boleh-boleh aja gitu kan, misalnya dari kentang atau misalnya dari pasta gitu ya, orang Itali itu boleh-boleh aja, atau roti gitu, anaknya seneng roti yang masalah. Roti pakai butter, pakai daging, misalnya sandwich, hamburger gitu-gitu kan, ya gizi seimbang juga kalau kita paham gitu kan. Terus secara objektif tiap bulan berat badan anak ini naik gitu kan, nggak cuman ya itu terbuktinya apa? Terbuktinya dari berat badannya naik ketika makan anak kita itu benar. Ketika kan apa namanya komposisinya benar, kebutuhan kalori per harinya benar, tapi cara makannya salah. Ada namanya feeding rules gitu kan, feeding rulesnya masih belum diberesin. Anak harus makan pakai YouTube, anak harus makan dengan gadget. Akhirnya kalau nggak pakai gadget anak nggak mau makan. Itu ya permasalahan orang tua yang sering banget orang tua apa namanya orang tua keluhin gitu kan. Nah terus apa namanya dari masalah pertumbuhan ini seharusnya orang tua bisa apa namanya mencegahnya lah ya, mencegah untuk terjadinya kelainan gitu. Lalu masalah perkembangan. Nah, ini ada penelitian status kesehatan balita untuk area perkembangan. Jadi keterlambatan perkembangan diteliti gitu antara perdesaan dan juga perkotaan. Dan ternyata hasilnya kita bisa lihat datanya. Mungkin ini penelitian yang udah lama juga 2003. Mungkin ini bisa kita jadi patokan juga. Dan ternyata hasilnya sama aja. Antara perkotaan dan perdesaan, anak itu beresiko untuk apa? Untuk tadi keterlambatan perkembangan jika stimulasinya nggak kita berikan secara baik gitu, secara required. Artinya apa? Ya tadi artinya orang tua harus tahu, orang tua harus paham, orang tua harus aware gitu kan. Nah, orang tua harus apalagi sih orang tua harus
Ya bener deh apa kata pepatah gitu ya, anak cerdas dari orang tua yang cerdas. Ya bener juga gitu kan. Karena apa? Karena orang tuanya tahu nih. Misal kita sebelum lahir, sebelum hamil kita udah ngerencanain kita mau punya anak, apa yang harus kita siapin. Udah hamil 9 bulan dengan cukup baik gitu kan, nutrisinya baik, kehamilannya baik. Kalaupun ada masalah ya bisa teratasi. Akhirnya lahirlah anak tersebut. Alhamdulillahnya lahirnya normal, tidak ada kelainan, lahirannya aterm, nggak prematur. Terus kita pantau lagi nih, mulai dari 0 bulan. 0 bulan anak mulai ASI, terus juga bonding sama ibunya. Ibunya sering ajak bicara, terus juga sering ajak interaksi. Walaupun anak nggak ada respon gitu ya, misalnya ya cuman nangis, cuma ngangguk gitu segala macem. Tetapi kan ini yang jadi salah persepsi gitu. Orang tua selalu bilang gini, dok, ini khususnya untuk bicara dan bahasa ya. Dok, anak saya tuh kalau saya ajak ngomong, saya suka keluarin kata-kata baby language gitu. Baby language itu gimana sih? Kayak misal, ada yang mau mam, ada yang mau mam, nah atau ada yang mau peace. Jadi bahasa-bahasa baby language ini keluar gitu. Artinya apa? Reseptif yang diterima sama anak ini ya baby language. Akhirnya dia susah juga untuk ekspresif di bahasa yang seharusnya gitu, bahasa yang benar gitu. Nah, itu juga kekeliruan dari stimulasi yang sering terjadi juga. Dan orang tua sebetulnya secara nggak sadar gitu. Biasanya sih nggak sadar sih, oh ternyata ini tuh kayak gini jadinya. Oh ternyata nanti kalau dikasih ini tuh kayak gini jadinya. Dan macam-macam mitos-mitos yang belum lagi nanti misalnya uh, sama eyangnya lah, sama neneknya, sama kakeknya, sama omanya. Kita nih udah bener gitu kan ngelakuin satu komando gitu. Anak nih makan nggak usah pakai gadget deh, anak makan yang bener gitu. Anak makan pakai feeding rules, duduk diam, terus kita interaksi pada saat makan. Tahu-tahu neneknya nggak apa-apa deh dikasih gadget biar makannya banyak kayak gitu-gitu kan akhirnya bikin orang tua pusing juga. Ini gimana nih? Tetapi pesan saya sih tadi perhatikan tumbuh kembang. Terus juga orang tua harus banyak belajar ketika kita optimalisasi tumbuh kembang di 1.000 hari pertama, bahkan di usia emas, anak akan menjadi siap di kemudian hari. Nah, kita mungkin bisa balik lagi ya ke ini, ke slide yang ini, soalnya, nah ini dia. Kita lihat ya. Nah, ini kita sebut usia emas sampai 5-6 tahun. Lihat, semua perkembangan itu tinggi di usia segini. Ketika ini kita maksimalkan, kemungkinan besar dia masuk SD, SMP, SMA, mereka itu akan lebih siap gitu untuk menerima sesuatu hal yang lebih rumit lagi, yang lebih kompleks lagi. Nah, kalau ini ada disruptif gitu kan, ada sesuatu yang mengganggu entah dari perkembangannya, entah dari pertumbuhannya, berarti kan untuk selanjutnya pasti juga ada ketergangguan gitu. Ganggunya gimana ya? Nanti kita lihat gitu. Contoh misal anak nggak bisa bicara di umur 2 tahun. Anggaplah didiagnosis gangguan bahasa ekspresif. Terus orang tuanya, udahlah, nggak apa-apa deh nanti 3 tahun atau 4 tahun juga anak bisa ngomong. Ngomong itu bukan sesuatu hal yang penting gitu untuk orang tua. Nanti juga ngomong-ngomong juga kok. Oke, jadi ditungguin sampai 4 tahun. Ternyata keluar 4 tahun, alhamdulillah nih anaknya bisa ngomong 4 tahun. Tapi ngomongnya gimana? Ngomongnya tadi terbata-bata. Bisa jadi ada gagap juga. Gagap itu salah satu juga gangguan bahasa. Terus juga misalnya ada anaknya komunikasinya nggak tanggap. Terus juga akhirnya apa? Dari satu ke area perkembangan terganggulah area yang lain. Yang lainnya itu apa? Gangguan perilaku. Tadi misalnya anak nggak bisa berkomunikasi, dia kalau mau sesuatu harus narik-narik dulu, harus nunjuk aja, nggak bisa ngomong gitu. Nah, ketika anak nggak bisa ngomong, terganggu lagi area yang lainnya, emosinya. Yang paling gampang, dia misalnya pengen makan, tapi orang tuanya nggak ngerti gitu, atau orang sekitarnya nggak tahu. Pengen makan nih, gimana nih? Dia udah narik-narik segala macam, nggak mau. Akhirnya apa? Akhirnya nangis yang paling gampang dibilang orang tuanya, kok
anak saya suka nangis, anak saya nakal nih, anak saya tantrum segala macam, akhirnya dilabeli anak nakal. Dan anak nakal ini yang sebetulnya bukan nakal karena orang tua persepsinya beda, akhirnya tumbuh dengan apa namanya, dengan persepsi yang salah gitu. Dan dari gangguan bahasa, secara emosinya dia terganggu nantinya, secara kemandiriannya terganggu. Akhirnya kata literatur, jurnal dan juga textbook, ketika anak gangguan bicara itu, kemudian hari anak akan mengalami gangguan belajar spesifik. Gangguan belajar spesifik itu atau biasanya orang bilang disleksia. Misalnya nanti anak itu usil lah, anak itu suka berantem lah, anaknya nanti di usia sekolah nggak naik kelas, segala macam. Belum tentu dia bodoh ya, dan belum tentu juga anak itu nggak ngerti. Nah, kenapa? Karena di gangguan bahasa. Nah, persepsi-persepsi ini yang apa namanya, yang sebetulnya awalnya itu simpel gitu, tapi kalau didiemin, dibiarin juga, akhirnya apa? Akhirnya ya ada efek dominonya gitu, efek domino yang bahaya banget gitu kan kalau orang tua nggak paham. Oke, nah terus ya tadi kan, nah ini kenapa usia apa namanya, usia emas itu sampai dengan 5-6 tahun. Di usia 2 tahun, 1000 hari pertama itu critical fase yang semuanya sedang dalam puncak-puncaknya. Kita harus beri stimulasi yang baik, stimulasi yang bagus, nutrisi yang baik. Caranya gimana tadi udah kita bahas. Ketika semua itu terpenuhi, bisa jadi anak kita udah siap gitu di usia sekolah. Tadi usia preschool kan, toddler 3 sampai 5 tahun, kita mempersiapkan usia sekolahnya. Habis itu, makanya ini disebutnya higher cognitive function. Higher cognitive function udah bisa apa namanya, udah bisa kita stimulasi lagi itu di umur tadi kan 6 tahun nih, 6 tahun sampai dengan 16 tahun, makanya ini usia-usia sekolah gitu kan, sampai SMA. Kenapa? Karena kognitif yang lebih tinggi. Anak itu udah bisa menerima informasi yang lebih rumit, informasi yang lebih apa namanya, lebih susah lagi, harus ada ujian, harus belajar matematika, harus belajar fisika, kimia dan lain-lainnya. Nah, itu di usia sekolah gitu kan. Tetapi pondasinya kita bangun itu di awal. Memang sih apa namanya, nggak kelihatan pada saat itu gitu. Beda sama kita contohnya ngasih tontonan gadget misal itu. Anak marah gitu kan, marah, ngamuk segala macem. Dikasih gadget taunya diem. Wah iya langsung kelihatan gitu. Padahal diemnya itu diem yang apa namanya, menakutkan lah ya. Nah, ketika diam, akhirnya nggak ada interaksi. Nah, kalau kita optimalisasi anak di usia emas, kelihatannya nanti. Kelihatannya ketika anak dewasa. Kelihatannya ketika anak itu tumbuh berkembang di usia-usia yang lebih matang lagi. Karena pondasinya udah bagus, akhirnya anak itu menjadi pribadi yang apa namanya, yang siap gitu kan, secara pertumbuhan dan perkembangan. Belum lagi nanti kita bahas lagi, biasanya ada psikolog anak gitu kan, bahas sering banget masalah emosinya dia, masalah sosial. Nah itu kan udah mulai di anak-anak yang udah besar, banyak juga dibahas. Nah, jadi orang tua harus pintar-pintar, harus banyak cari informasi, informasinya yang sesuai, cari informasi yang valid, sebisa mungkin optimalisasi tumbuh kembang anak. Nah, oke, take home message-nya terakhir mungkin ya, pesan dari saya, usia emas wajib dioptimalkan. Ya, hukumnya wajib deh kalau kita mau punya generasi yang unggul gitu kan, generasi selanjutnya yang unggul, generasi selanjutnya yang mungkin pintar, generasi selanjutnya yang mungkin apa namanya, yang optimal, ya sedari dini kita optimalkan. Lalu yang kedua, jika ada kelainan tumbuh kembang, deteksi sedini mungkin dan intervensi sedini mungkin. Bisa jadi hasilnya pun ya mungkin nggak jauh-jauh beda gitu. Terus, anak cerdas lahir dari orang tua yang cerdas. Artinya apa? Wajib untuk orang tua cari pengetahuan, ya misalnya kayak webinar sekarang, kita kan sharing tentang informasi yang
Mungkin saya lebih banyak lebih banyak tahu dari orang tua yang ada di sini, ibu bapak sekalian. Akhirnya saya sharing ke ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Kita bisa saling tanya jawab, kita bisa saling diskusi. Nah, seharusnya orang tua yang cerdas yang seperti itu. Lalu implementasikan kepada anaknya dan balik lagi, tumbuh kembang anak optimal itu peran dari orang tua. Bukan peran dari saya sebagai dokter, atau bukan peran dari Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, itu bukan. Tetap kita cuman memberikan informasi, kita cuma memberikan saran, kita cuman, apalagi dokter cuman pelayanan kesehatan, biasanya kan gitu kan, eh, orang sakit dulu baru ke dokter. Orang ada sesuatu dulu baru ke dokter. Padahal khususnya di tumbuh kembang anak, anak itu nggak nunggu sakit baru ke dokter. Kita bisa konsultasi, kita bisa lihat gitu kan tumbuh kembang anak yang optimal itu kayak gimana. Terus mungkin yang terakhir kali ya. Jadi saya titip anak-anak semua, anak-anak ibu bapak sekalian, titip optimalkan generasi selanjutnya dari generasi kita. Sedini mungkin kita berikan stimulasi yang baik, berikan nutrisi yang baik, dan mudah-mudahan generasi Indonesia kita selanjutnya menjadi generasi yang baik juga. Oke, mungkin kayaknya cukup pemaparan materi dari saya. Nanti kita bisa lanjut diskusi untuk tanya jawab kali ya setelah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah dari kata, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang tua semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.